Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi yang merajalela ini. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Pak Rozek akan menyampaikan rangkaian materi bab tentang beriman kepada. Pada kesempatan kali ini anak-anak bisa mempersiapkan bukunya. Kita akan pelajari bab tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Rozik akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian dari beriman kepada kitab Allah. Pengertian dari kitab Allah. Yang kedua, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada kaum terdahulu sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Apa saja yang kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang perintah beriman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir adalah nama-nama lain dari Al-Quran dan juga ikhwal atau pengetahuan tentang Al-Quran. Apa saja itu, baik pengertiannya, kapan diturunkan, peristiwanya apa, surah pertamanya yang diturunkan apa, dan surah yang terakhir apa, dan sebagainya dan sebagainya. Maka sebelum Pak Rozim menerangkan lebih jauh, silahkan anak-anak untuk mempersiapkan diri, duduk yang baik, disimak yang baik. Baik, selanjutnya anak-anak, yang pertama terkait tentang pengertian dari kitab Allah. Nah, kitab Allah itu definisinya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi para utusannya, dari Allah kepada nabi para utusannya, untuk disampaikan kepada manusia, melalui perantara malaikat Jibril, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam setiap aktivitasnya, untuk jadi bekal kelak di akhirat. Saya ulangi, bahwa kitab Allah itu artinya secara ringkas adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi, rasul utusannya, rasul pilihannya, kemudian disampaikan kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Itu adalah pengertian dari kitab Allah. Dan siapapun yang beriman, bukti imannya adalah membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan, maka bernilai ibadah. Nah, itu secara ringkas daripada pengertian kitab Allah. Baik, kemudian anak-anak, ada beberapa kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, rasul, utusan pilihannya. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, tetapi ada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang Allah berikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab apa saja itu? Yang pertama adalah Taurat. Taurat adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, Bani Israel saat itu. Nabi Musa ini adalah kakak dari Nabi Harun, saudara Nabi Harun. Nah, kemudian Nabi Musa ini berdakwah kepada Bani Israel. Nah, dengan kitab Tauratnya itu, yang mana bahasa yang dipakai dari kitab Taurat ini adalah menggunakan bahasa Ibrani. Catat ya. Nah, kitab Taurat kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Selanjutnya yang kedua
adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud alaihissalam kita ketahui ini adalah Nabi yang memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga remajanya dulu itu masih kecil, mampu mengalahkan Raja Jalut yang terkenal sangat bengis dan perkasa. Nabi Daud alaihissalam ini merupakan ayah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Daud oleh Allah diberikan wahyu berupa kitab Zabur, yang mana Nabi Daud itu sendiri adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Dan kemudian Nabi Daud ini berdakwah dengan menggunakan kitab Zabur, yang mana di dalam kitab Zabur berbahasa Kipti. Itu dari Taurat, Zabur, kemudian Injil. Injil kita ketahui anak-anak merupakan kalam Allah yang Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Ibu Maryam. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini ketika berdakwah ya, dengan menggunakan kitab Injilnya dengan bahasa Suryani. Nah, bahasanya Suryani, kitabnya Injil, Nabi yang diberikan, yang diwahyukan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, banyak yang bertanya, Pak, apakah sama Injilnya yang diyakini imani oleh umat Islam dengan Injil sekarang yang diimani oleh umat Kristen, Katolik dan seterusnya? Saya Pak Rozi sampaikan, saya pertegas, tidak sama sekali berbeda antara Injilnya Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan Injil sekarang yang dijadikan kitab bagi saudara kita yang berbeda agama. Sama sekali berbeda, jangan disamakan. Konteksnya, baik substansinya dan seterusnya sudah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini, sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, merupakan wahyu yang Allah berikan, turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia dari zamannya Nabi Muhammad sampai ilal akhirah, sampai nanti hari kiamat. Al-Quran merupakan wahyu pedoman bagi setiap umat manusia, umat muslim yang beriman. Nah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah, turun pada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, itu jadi ada 4 kitab yang Allah turunkan pada 4 Nabi Rasul pilihannya. Yang pertama, kita ulangin, adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam berbahasa Ibrani, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Kipti, kemudian yang ketiga kitab Injil berbahasa Suryani, kemudian Nabi penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran dengan bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu anak-anak akan dipelajari, dicatat, mudah-mudahan memberikan bekal ilmu bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan pelajari tentang nama-nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran anak-anak perlu diketahui memiliki nama lain, istilah lain, sebutannya selain dari Al-Quran itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Quran disebut juga Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri berisi tentang tulisan-tulisan yang kemudian termushaf jadi satu menjadi Al-Quran. Mulai juz 1 sampai terakhir, mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, termushaf jadi satu, tertulis, kemudian itu disebut sebagai Alkitab. Yang kedua, Al-Quran disebut juga sebagai Asy-Syifa.
Apa makna asyifa? Asyifa itu artinya adalah obat, ya, penyembuh. Kenapa? Karena Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh, penyembuh obat hati, baik penyembuh secara fisik maupun penyembuh secara batiniah. Nah, ketika Al-Quran itu diperdengarkan oleh seseorang, maka ada reaksi alamiah yang timbul dari mukjizat Al-Quran itu sendiri, adalah hati yang tenang, pikiran yang tenang, karena itu merupakan firman Allah. Maka ketika Al-Quran itu diperdengarkan, itu akan menjadi penyembuh bagi penyakit hati, ya, maupun penyakit jasadnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran disebut juga Al-Furqan. Makna dari Al-Furqan adalah pembeda. Apa artinya? Artinya Al-Quran ini menjadi pedoman pembeda antara yang hak atau yang benar dengan yang batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara tegas dan tandas bahwa ada beberapa kewajiban yang wajib dilakukan oleh manusia dan ada peraturan yang harus dihindarkan atau dijauhi oleh manusia. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat, puasa, sedekah, zakat, dan seterusnya. Berbakti pada orang tua kita diwajibkan. Di situ ada di dalam Al-Quran tuntunannya, dan juga ada larangan di dalam Al-Quran. Larangannya kita tidak boleh berkata kotor, berbohong, judi, kemudian meninggalkan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran anak-anak berfungsi sebagai al-bayan. Al-bayan artinya adalah penjelas, karena pada saat zaman dahulu Al-Quran turunnya berangsur-angsur, tidak satu hari bleng turun Al-Quran, tidak, tapi berangsur-angsur, 1 hari, 2 hari, 3 hari, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berangsur-angsur. Nah, turunnya pun ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Salah satunya yaitu terjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat Jazirah Arab. Kemudian Nabi Muhammad saat itu kesulitan untuk menjawab, maka Al-Quran turun untuk menjelaskan sesuatu perihal yang masih perlu diperjelas. Dan yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai az-zikr, yaitu pengingat bagi manusia, orang muslim yang beriman, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangannya dan mendekatkan kepada Allah. Ini Al-Quran berfungsi sebagai az-zikr. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, maka setiap satu hurufnya bernilai ibadah, dan itu mengingat kepada Allah. Ketika mengingat kepada Allah, maka disitulah nilai letak ibadahnya. Nah, ini anak-anak daripada nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, supaya dalam lagi, silahkan dibaca di bukunya, diamati. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya ke Pak Rozik, ya. Baik, materi yang terakhir tentang Al-Quran, tentang kitab beriman kepada kitab Allah, yakni ihwal atau pengetahuan tentang Al-Quran itu sendiri, anak-anak. Nah, agar supaya pengetahuan kita lebih mendalam, lebih kuat keyakinan dan iman kita kepada kitab Allah, khususnya Al-Quran. Di sini Pak Rozik akan menyampaikan beberapa hal tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, pada saat puasa itu, bulan puasa, tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yang mana pada tanggal itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah,
di mana Nabi Muhammad saat itu setelah mendapatkan wahyu diperintahkan untuk berdakwah mensiarkan Islam kepada umat kafir Quraisy saat itu. Nah, setelah mendapatkan wahyu yang pertama kali itu, di mana Al-Quran ini setelah sampai selesai turunnya secara berangsur-angsur, tidak langsung turun 30 juz, tidak, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang berisi 114 surah dan 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu ya. Mulai juz 1 sampai terakhir itu isinya 114 surah dan 6.666 ayat jumlah daripada Al-Quran. Surah yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan surah yang terakhir turun menurut jumhur ulama adalah surah Al-Maidah ayat 3. Quran ini memiliki kandungan kedahsyatan luar biasa. Salah satunya di dalam Al-Quran itu terdapat sajak-sajaknya. Kalau kita memperdalam, ada sajak-sajak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh satu surah saja, surah An-Nas. Silakan dibaca surah An-Nas mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir. Setiap ayatnya diakhiri huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim, bisa dibaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Surah ayat pertama sampai terakhir akhirannya adalah huruf sin. Nah, itu betapa dahsyatnya Al-Quran itu, memiliki mukjizat yang luar biasa, bahkan ada nilai sastranya di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari materi hari ini kita semakin kuat iman kita untuk perdalam memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Allah, khususnya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong orang-orang yang kelak akan Allah berikan maghfirah dan derajat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Pak Al-Zik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.